Kenapa hari ini menjadi penting? Karena kita nggak tahu nih dengan kondisi geopolitik, dengan kondisi dalam negeri juga ya, dengan keputusan-keputusan pemerintah dan program pemerintah, kondisi saham, kondisi dunia finance saat ini banyak kebingungan gitu. Baik mereka yang punya modal maupun mereka yang nggak punya modal tapi mau hidup sehari-harinya terjaga dan stabil gitu. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang apa yang akan kita hadapi ke depan? Manusia Masa Depan juga bisa Anda saksikan di Spotify dan bisa didengarkan kalau misalkan Anda mau sambil mengerjakan yang lain. Jadi nggak kelewatan episode-episode Manusia Masa Depan. Hari ini Manusia Masa Depan menghadirkan Mas Glenn Ardi. Beliau adalah founder dari Ngomongin Uang, sehingga obrolan kita hari ini cukup jelas mau ngomongin apa gitu kira-kira. Mas Glenn. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Manusia Masa Depan, Mas Glenn. Thank you Mas Timo. Sudah siap untuk kondisi tidak terduga ke depan dunia ini? Siap dong, siap. Nah, kita ingin share kesiapannya Mas Glenn, karena di balik ngomongin uang pasti sudah banyak materi-materi yang didapatkan dan juga sudah mempelajari berbagai resiko-resiko yang dihadapi dalam berbagai keadaan. Kenapa hari ini menjadi penting? Karena kita nggak tahu nih dengan kondisi geopolitik, dengan kondisi dalam negeri juga ya, dengan keputusan-keputusan pemerintah dan program pemerintah, kondisi saham, kondisi dunia finance saat ini banyak kebingungan gitu. Baik mereka yang punya modal maupun mereka yang nggak punya modal tapi mau hidup sehari-harinya terjaga dan stabil gitu. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang apa yang akan kita hadapi ke depan nih Mas Glenn? Karena kita udah mulai mendengar mengenai polikrisis. Hari ini kita mau ngomongin krisis ya. Jadi bagaimana kita bisa bersiap kalau sampai krisis itu sampai melanda kita. Sekarang katanya polikrisis lagi. Karena apa, unsur ada geopolitik, krisis ekonomi, ada perang juga dan lain-lain. Bersiapnya itu gimana sih Mas Glenn? Oke. Mungkin sebelumnya aku mau ini dulu ya, stance-nya sebenarnya kita masih dalam posisi kayak gimana ekonomi, apakah udah saat masuk ini ya. krisis atau enggak ya. Cuma mungkin satu hal yang aku pengen kita kasih lihat ya. Kalau yang namanya krisis biasanya itu adalah label yang muncul setelah krisis itu selesai. Kalau masih ingat zaman dulu kita ngomongin krisis tahun segini, tahun segini. Pada saat kita mengalaminya kita nggak kepikiran sebetulnya ini krisis atau bukan. Tapi setelah beberapa tahun baru media melabeli, baru ada refleksi ekonomi. Oh berarti ini krisis gitu. Nah sekarang krisis atau enggaknya bisa dibilang para ekonom juga punya pendapatnya masing-masing. Iya kan. Jadi susah lah untuk kita ngecap ini udah krisis atau belum. Udah atau belumnya itu yang susah ya. Iya, susah. Kalau sudah terjadi baru mungkin, kita retrospek ke belakang, ya itu krisis tuh. 2030 mungkin ngelihat sekarang baru bisa dilabeli gitu. Iya. Zaman dulu aja istilah perang dunia aja dulu belum ada label. Pokoknya seluruh dunia lagi perang aja. Baru ada label setelah beberapa tahun kemudian, setelah perangnya selesai. Nah sekarang kalau misalnya kita ngelihat faktanya yang di lapangan, memang ekonomi itu mencekik. Tapi nggak ada full blown yang bisa bilang ini krisis, tapi hari demi hari, bulan demi bulan, memang terasa sekali bahwa ekonomi makin lama makin susah. Kalau kita introspeksi lagi dalam 2 tahun terakhir, kapan terakhir kita dengar berita ekonomi yang baik gitu? Kayaknya agak sulit gitu ya. Kalau kita ngeliat 10 berita ekonomi kayaknya 9 buruk terus gitu. Tapi mungkin itu ini kali, media sendiri kan lebih senang meliput yang jelek-jelek gitu. Betul. Tapi memang kalau sekarang kita minta aja media tolong liput yang baik-baik. Bagus. Mereka akan tetap kesulitan mencari source-nya. Bisa dibilang gitu loh. Iya. Kalau zaman dulu kita ngomongin 2019 ke belakang deh. Ya kan selalu ada misalnya startup ini dapat pendanaan, berita baik. Investasi ini masuk ke Indonesia, masuk ke Indonesia gitu, ada aja. Sekarang sulit sekali karena memang mau dicari pun agak susah. Gitu. Itu proses yang memang kita harus punya awareness juga di situ. Nah, kalau bagaimana cara menghadapinya tiap orang pasti beda-beda karena tiap orang punya posisi ekonomi yang beda, ini yang beda. Mungkin kita akan gali lebih lanjut dulu ya nanti untuk positioning kita masing-masing kayak gimana. Tapi stance terhadap krisis memang bisa dibilang sekarang Indonesia menghadapi multidimensional
mungkin aku nggak bisa bilang krisis, tapi kesulitan atau turbulensi ekonomi yang dari segala arah. Gitu. Multidimensional sources paling tidak gitu, sumbernya macam-macam gitu ya. Iya, sumbernya macam-macam. Jadi sebetulnya sekarang yang paling penting adalah bukan lagi gimana caranya kita bertahan, tapi kita punya daya tahan nggak, punya resilient nggak sebagai individu, sebagai perusahaan. Kalau kamu pemilik perusahaan ya, gitu, bisa nggak punya resilient itu, daya tahan itu enggak terhadap resiko-resiko, terhadap ketidakpastian. Poinnya sebenarnya gitu. Karena at this point 2026 kalau kamu punya perusahaan, kamu punya jadi pemilik usaha dan kamu bisnisnya masih punya ketahanan yang bagus, berarti kamu doing the business quite well gitu. Kamu belum PHK karena dasar efisiensi misalnya, ya kan? Atau kamu masih bisa punya ketahanan keuangan yang baik. Sebagai pemilik usaha 2026 kamu bisa kayak gitu, berarti kamu udah hebat banget gitu. Sehat lah gitu. Udah sehat. Usahanya bukti bahwa bisnisnya sehat. Bukti bahwa dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Gitu. Kalau misalkan saya bicara soal beberapa kekhawatiran pada saat ini gitu ya. Beberapa kekhawatiran utama pastinya kondisi geopolitik, terutama soal kemarin kita bicara soal pasokan energi gitu, yang Indonesia hanya 20 hari gitu, apakah sudah mulai masuk ke market reserve atau belum segala macam gitu. Jadi kondisi geopolitik perang yang terjadi, ada kekhawatiran perang itu akan meluas gitu. Ada kekhawatiran perang itu akan berdampak pada supply chain dan penyediaan energi khususnya ke Indonesia. Ada kekhawatiran juga soal APBN gitu misalkan. Ada kekhawatiran soal kondisi pasar finansial Indonesia juga yang mungkin akan berdampak pada perusahaan-perusahaan. Banyak ya, dan rame banget. Rame banget soalnya. Nah kalau Mas Glenn sendiri, yang paling secara personal, yang paling mengkhawatirkan buat Mas Glenn saat ini itu yang mana? Oke. Sebenarnya kalau secara personal, untungnya saya sih punya ketahanan finansial karena saya udah bangun itu dari bertahun-tahun sebelumnya ya. Tapi mungkin saya mau ngomong dan saya yakin Mas Glenn ini the 1% atau less than that yang udah mempersiapkan, karena justru sebagian besar pasti nggak siap atau tidak bersiap untuk itu kan. Betul. Jadi mungkin saya pengen mewakili aja ya audiens secara umum sebenarnya apa yang paling secara fundamental harusnya dikhawatirkan. Kalau kita ngomongin secara struktural ekonomi, yang menurut saya mendasar dan dari kacamata kesejahteraan publik ya, itu yang paling mendasar adalah ketahanan bisa nggak orang-orang punya produktivitas dan punya pendapatan rutin. Menurut saya itu landasan ekonomi. Jadi yang paling dasar. Bagaimana agar tetap punya cash flow lah gitu ya, ada pendapatan terus gitu. Karena itu yang akan jadi dampak kemana-mana. Utang cicilan macet dasarnya dari situ, ya kan? Kolaps dari perbankan itu juga dasarnya dari itu. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah kalau kita ngelihat look back ke belakang, jumlah penyerapan tenaga kerja itu terus menurun. Tenaga kerja formal. Sementara angkatan kerja berarti kan orang yang akhirnya masuk ke dalam umur usia kerja produktif usia produktif itu makin lama makin bertambah karena kan namanya penduduk makin lama makin bertambah. Dan berarti isi perut yang harus diberi makan makin lama makin bertambah. Gitu. Jadi udah menyilang gitu. Lapangan kerja formal terus menurun, ya kan? Kemudian angkatan kerja berikutnya terus naik. Akhirnya semua masuk ke informal. Ini mungkin saya nambahin ya, kemarin saya juga baru nonton tuh dari Grab, setidaknya kan mengatakan 31% dari mereka yang menjadi partner Grab itu, mitra Grab, itu 31%-nya sarjana loh. Dan angka ini naik terus katanya. Betul. Jadi begitu dia masuk ke informal, ya sebetulnya ini menjadi last resource-nya mereka. Itu benar-benar kalau udah gak ada pilihan lain masuk ke situ. Bukan lagi sementara-sementaraan tuh ya. Jadi bisa dibilang resilient atau daya tahan ekonomi kita bisa ngelihat aja dari ketimpangan dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Menurut saya ini salah satu bagian yang sangat mengkhawatirkan. Iya, ini yang paling dasar dari semuanya gitu. Karena kalau kita ngomong struktural banyak banget, kita bisa bicara soal crashnya IHSG, kita bisa ngomongin ini apa segala macam. Tapi itu dulu aja. Kalau misalnya masyarakat umum nggak punya pendapatan rutin, jangan mikir soal berikutnya soal investasi, wah itu udah nanti dulu deh gitu. Yang itu dulu aja yang paling dasar dulu gitu. Ketika kita udah
masuk usia produktif umur 22, 23, 24, 25, dia bisa menjadi pelaku ekonomi yang baik nggak? Kalau dia nggak bisa jadi pelaku ekonomi yang efektif, efisien, itu ngaruh buat dirinya sendiri, ngaruh buat angkatan bawahnya, ngaruh buat orang tuanya, ngaruh buat secara horizontal, ngaruh dan lain sebagainya. Dan secara kolektif ngaruh kepada ekonomi nasional pastinya kan, kalau udah angkanya besar gitu. Nah, hal kayak gini tuh kadang-kadang kita berpikir apa dong solusi dari pemerintah? Itu tepat nggak sih berpikir kayak gitu? Atau sebenarnya kita bisa juga menyediakan solusinya? Kayaknya udah terlalu letih ya kalau kita berharap ke pemerintah. Jadi saya pikir saya mengajak orang-orang untuk satu, kita fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Itu satu. Kedua, apa yang bisa kita kendalikan sebenarnya sebagai ya masyarakat awam, sebagai pelaku ekonomi, sebagai orang yang berada dalam range umur produktif. Satu, itu kita harus punya awareness terhadap apa yang terjadi saat ini, gitu. Kedua, kita juga harus bisa menatap ke masa depan sebenarnya tren ekonomi kemana, sehingga kita bisa beradaptasi. 2 poin itu aja, tapi banyak orang yang belum bisa. Contoh misalnya gini, sampai sekarang masih banyak orang yang merindukan masa lalu. Aduh, pengen deh balik ke sebelum pandemi, bisa kerja di lingkungan formal, begini. Mindsetnya masih di situ. Padahal sekarang dunia udah berubah banget, ya kan? Baik geopolitik berubah, tren ekonomi berubah, semuanya berubah, gitu. Dan gak hanya untuk para mungkin fresh graduate aja, orang yang jadi pelaku ekonomi dalam pemilik usaha pun banyak yang mengalami perubahan fundamental dalam cara mereka untuk mendapatkan uang. Cara-cara mereka berbisnis di tahun 2020 ke bawah udah nggak bisa lagi, udah berubah total. Sekarang udah beda lagi. Dunia tuh udah nggak sama lah ya. Udah nggak sama lagi. Udah nggak sama. Kalau kita bicara dari sisi pekerja dulu ya, sebelum kita ke sisi pemilik usaha dan pengusahanya gitu ya. Apa yang akan berubah dari sisi dunia kerja atau para pencari kerja? Ya, satu mungkin saya bilang gini, dalam waktu dekat kita nggak bisa ngelihat lagi, berharap lagi pada pekerjaan di sektor formal. Oh ya? Iya. Setidaknya dalam waktu dekat, kecuali tiba-tiba ada perubahan yang positif dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat trennya makin kesini, orang yang jadi punya pemilik usaha aja, mereka berpikir gimana caranya bisa punya produktivitas yang sama, tapi penyerapan tenaga kerja nggak sebesar dulu. Kalau zaman dulu 2015 ke bawah, kita bisa ngelihat kebutuhan tenaga kerja tuh besar banget. Ya kan? Saya masih ingat dulu waktu baru lulus kuliah, keterima tempat kerja tuh gampang banget gitu. Kita masukin CV ke berapa perusahaan, ke 10 perusahaan mungkin keterima 2, 3, lumayan gitu. Satu dapat lah gitu. Gitu. Kalau sekarang susah banget, jauh banget. Nah, fakta itu harus coba dicerna dulu, di-accept dulu, karena saya khawatir justru angkatan kerja yang sekarang tuh berharap sama pekerjaan formal tuh kelamaan, bisa sampai nunggu dapetin kerjaan formal sampai 2-3 tahun gitu. Jadi jangan, ini saya bacanya gitu ya, nggak bisa lagi kita dalam tanda kutip membuang waktu setor CV nunggu sampai dapat, udah nggak bisa lagi gitu. Menurut saya jangan berharap di situ lagi, karena memang pada prinsipnya itu kita bersaingnya itu sangat susah. Saya udah dengar cerita banyak banget orang yang akhirnya berusaha cari kerja bertahun-tahun nggak dapat, akhirnya frustrasi sendiri. Gitu. Jadi bisa apa dong kalau gitu? Create your own value. Pada akhirnya kita mencari cara untuk bikin ekonomi sendiri, di ekonomi kreatif, di mana makanya sekarang yang lagi rame apa sih? Ya jadi content creator, jadi affiliate produk di TikTok dan lain sebagainya. Itu menurut saya malah lebih realistis sekarang. Sekarang kalau misalnya saya bandingin aja 2 orang. Yang satu dia cari pekerjaan formal, masih merindukan masa lalu. Yang satunya lagi dia jualan keripik pedas di TikTok. Yang lebih bertahan yang jualan keripik pedas di TikTok. Rame. Lebih ada cash flow-nya. Diem-diem yang kayak gitu-gitu ternyata punya ketahanan finansial yang lebih oke. Gitu. Yang dia live shopping di Shopee, dia live shopping di ini, dia menyambut era baru gitu. Daripada saya punya kemampuan jago nih, salesmanship-nya jago gitu. Yang mungkin yang dulu saya mau apply di beberapa perusahaan misalnya ya, dealer mobil, dealer motor, pengen jadi salesmanship, dapat komisi dan lain sebagainya. Sekarang dengan bermodal skill set yang sama, dia jualan live shopping,
komisinya lebih gede, affiliate-nya lebih numpuk. Iya. Dia effort sekarang, penjualan masih terus bertahan sampai Iya. beberapa minggu ke depan gitu. Kayak gitu. Itu kan sebuah perspektif yang Nah. baru. Yang dulu sama yang sekarang udah beda gitu. Itu yang saya mau bilang. Ini berarti soal mindset ya. Bagaimana kita menempatkan apa itu bekerja. Iya. Ya kan, maksudnya kalau dulu ya lagi-lagi. Kalau dulu apalagi era kita ya dan orang tua kita gitu ya. Ideal itu adalah lu habis lulus, lu kerja di perusahaan yang bagus. Dah gitu. Itu idealnya kan begitu kan Betul. ya. Dan istilahnya hidup lu tuh baru bisa dianggap berjalan dengan baik kalau proses itu dilalui. Udah kuliah, baru setelah itu masuk ke dalam perusahaan. Kalau perusahaannya multinasional lebih bagus lagi. Kalau perusahaannya nasional yang besar itu lebih bagus lagi gitu. Sementara pekerjaan yang kayak tadi live di TikTok jualan keripik itu dulu belum ada. Belum ada. Nah pada saat ada, kita menganggap bahwa oh itu tambahan, lumayan buat tambahan-tambahan. Ternyata itu bukan tambahan ya. Jangan-jangan ini memang membuka ranah baru. Ini adalah lapangan pekerjaan. Sehingga bisa dibilang bahwa apa yang secara tradisional tadi bekerja di sebuah perusahaan itu hanya menjadi salah satu pilihan dari selain menjual keripik tadi itu. It's still a job, it could be a very serious job, dan mungkin masa depan akan justru mengarah ke sana, bukan hanya tambahan gitu ya. Betul. Karena contoh misalnya gini ya, yang dulu dia punya jiwa salesmanship, dia cuma jadi oke, saya juara nih di satu dealer, dia jadi salesman yang paling banyak menjual mobil. Sekarang dia bisa jadi selebriti di dunia live commerce. Gitu. Itu kan ruang yang baru gitu. Dan banyak banget saya ngelihat sekarang memang ada perubahan shifting dari yang dulu sama yang sekarang gitu. Dengan digitalisasi ya kita harus adaptif aja, nggak ada pilihan.